Mau makan? Makan. Tar dulu, nanti dulu dibuka dulu sayang. Sebentar dong. Pelan-pelan Caki, pelan-pelan. Halo, selamat sore temanku semuanya. Jadi kembali lagi bersama aku Tuan Subhan dan Caki. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tanaman apa saja yang aku cari dan aku perbanyak dan apa saja fungsinya. Nanti kita jelaskan bersama Caki ketika Caki sudah kelar untuk makan ya. Jadi kita beri makan dulu Caki agar dia tenang. Karena jika dia masih lapar seperti ini, kita tidak akan bisa jelas untuk lebih detail menjelaskan tanaman apa saja yang sedang kita perbanyak untuk menyelamatkan satwa liar di alam. Hari ini Mega sedang beristirahat ya bersama keluarganya. Dia juga sudah memiliki anak, jadi jadwalnya hari ini seharian aku dan adikku yang menjaga para monyet ya, terutama adikku ya. Dia sangat sibuk sekali untuk menjaga para monyet. Jika aku saat ini sedang fokus memperbanyak tanaman seperti ini, dan kalian lihat ini juga ada beberapa batang Ficus altissima yang belum saya tanam. Nah, jadi ini sedang dilakukan perendaman agar bisa merangsang tumbuhnya akar lebih cepat. Jadi seperti itu. Oh, dicaki. Jadi kenapa saat ini aku giat sekali untuk mengumpulkan tanaman, bahkan aku saat ini sudah jarang membuat video para monyet, yaitu karena jawaban dari 1 tahun yang aku cari telah aku temukan, yaitu bagaimana cara menyelamatkan para primata dengan cara yang baik dan benar dan tidak ada hal yang akan merugikan dari pihak manapun. Jadi seperti itu. Jadi tadinya memang benar, aku ingin sekali membuat mereka bisa hidup kembali di alam. Nah, jadi aku tidak sembarangan begitu saja datang ke hutan membawa para monyetku yang sudah dewasa lalu aku lepaskan begitu saja. Aku bertanya dulu kepada para ahli yang biasa mereka berinteraksi secara langsung atau bertemu, mengamati di habitat aslinya. Panjang sekali prosesnya sampai aku ke tahap membuat tempat rehabilitasi di belakang rumah ini atau tempat habituasi. Yang tadinya aku berpikir dengan kita merehabilitasi mereka agar tidak ketergantungan dengan kita, bisa langsung kita lepaskan. Ternyata masih panjang lagi prosesnya. Dan kita harus tahu tempat mana yang akan dilepaskan. Dan kita harus mempelajari berapa koloni yang ada di tempat tersebut. Dan hal yang terpenting adalah jangan sampai kita melepas liarkan para monyet menjadi masalah baru untuk masyarakat sekitar. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Monyet dikenal sebagai makhluk hidup yang paling rakus, ya, yang paling tamak. Jadi kita harus memahami dulu apakah tempat tersebut memiliki suplai makanan yang cukup agar para monyet ini tidak mencari makanan di pemukiman manusia atau di lahan pertanian manusia. Nah itu, jika tempat tersebut minim suplai makanan untuk para monyet, sudah dipastikan monyet-monyet tersebut akan mencari makan memasuki apa sayang? Oh, dia sudah melihat susu ya. Oke, sebentar. Dia tahu aku menaruh susu di bawah meja. Iya, sebentar.
Oh, iya, 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 iya. Kamu habiskan dulu makanannya baru minum susu. Nah, jadi jika ada tempat yang menurut kita bagus, belum tentu bagus untuk mereka, ya. Hutan itu luas, tapi fungsi dari hutan itu berbagai macam ternyata. Ada hutan produksi yang isinya hanya kayu-kayu, ada hutan untuk pertanian yang isinya adalah buah-buahan yang ditanam oleh para petani atau bahan-bahan yang biasa dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan pokok untuk kebutuhan makanan manusia. Ada yang memang hutan tersebut menjadi hutan tempat konservasi para hewan. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi prosesnya panjang sekali. Nah, bagaimana aku bisa melepaskan mereka jika ternyata hutan habitat asli mereka yang benar-benar habitat asli mereka sudah mulai menyempit. Banyak tumbuhan atau pepohonan yang sudah mulai rusak. Dan itu aku sudah mendatanya secara langsung turun ke lapangan ke dalam hutan, ya. Didampingi oleh orang-orang profesional. Dan ternyata melepaskan mereka begitu saja itu adalah membuat masalah baru untuk hidup mereka dan untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi keputusanku saat ini, mungkin sementara waktu mereka tetap akan kujaga dan akan kurawat sebaik mungkin sambil aku memperbaiki beberapa tempat yang memang rusak. Nah, karena Caki sudah minum susu, jadi aku ingin jelaskan. Di sini ada pohon Ficus racemosa atau loa. Aku sedang memperbanyaknya sangat banyak sekali. Dan ini sudah mulai bertunas. Ada juga yang sudah tumbuh daunnya, ya. Nah, fungsi dari Ficus racemosa adalah sebagai suplai makanan owa Jawa. Owa Jawa. Nah, jadi aku menanam bukan karena dasar keinginanku, tapi apa yang dibutuhkan alam saat ini. Dan di sini kalian bisa kemari. Di sini ada Ficus superba. Nah, Ficus superba ini memiliki buah seperti bola kecil seukuran kukuku, ya, bola kecil seukuran bola kecil. Nah, superba ini sebagai suplai makanan alami untuk burung maupun mamalia. Di alam, superba ini bisa dimakan oleh burung, kelelawar maupun mamalia seperti monyet, tupai, dan beberapa hewan lainnya. Dan buahnya sangat banyak sekali. Itulah fungsi dari Ficus superba. Dan di sini juga ada Ficus calosa. Nah, Ficus calosa ini juga sama, menjadi suplai makanan di hutan untuk hewan-hewan liar di alam, ya. Dan ada yang khusus memang untuk suplai makanan burung. Itu Ficus benjamina. Ficus benjamina. Sebentar aku mencari dulu. Nah, di sini, di situ ada Ficus benjamina. Di dalam situ sedang aku sungkup. Nah, fungsi dari Ficus benjamina itu adalah akarnya yang sangat besar dan bisa menjalar kemana saja. Itu bisa menahan tanah agar tidak longsor. Dan buahnya yang banyak menjadi suplai makanan alami untuk para burung di hutan. Dan semua keluarga Ficus itu memiliki akar yang sangat besar. Dan mereka adalah salah satu tanaman yang kuat ditanam di mana saja dengan unsur hara yang minim, bahkan di medan bebatuan. Nah, Ficus ini bisa menjadi pembuka awal ekosistem yang sudah mulai rusak. Jadi ekosistem yang sudah mulai rusak dipulihkan kembali oleh tanaman berkeluarga Ficus ini. Jadi seperti itu temanku, ya. Dan Ficus ini juga bisa
mengikat air hujan. Ketika kemarau tiba, nah ficus ini bisa menyediakan air tanah yang melimpah untuk suplai air tanah untuk kebutuhan tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi seperti itu. Adanya pohon ficus sebagai indikator bahwa alam tersebut masih terjaga dan sumber mata airnya masih bisa ditemukan. Tidak kesulitan untuk mencari air tanah jika masih terdapat pohon dari keluarga ficus. Jadi seperti itu temanku ya. Dan masih banyak ficus-ficus lainnya seperti religiosa. Dan aku juga punya altissima, elastica, dan lirata. Banyak sekali jenis-jenis ficus yang sudah aku kumpulkan. Ada 10 jenis ficus yang umum aku temui di sekitar rumahku, di sekitar tempatku, yang bisa aku perbanyak dengan cara menstek ya. Dengan cara stek batang untuk kita tanam kembali ke hutan. Nah itulah menurutku, pandanganku dan pandangan orang-orang yang profesional bagaimana cara menyelamatkan satwa liar sebenarnya di alam bebas. Selain monyet, selain burung, selain mamalia yang ada di hutan, kita juga bisa menyelamatkan diri kita sendiri, manusia yang membutuhkan suplai oksigen bersih. Dan pohon-pohon besar ini bisa mencegah dari bencana alam yang akan terjadi ketika hujan turun begitu derasnya. Jadi seperti itu temanku. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasanku tanaman apa saja yang saat ini sedang aku perbanyak. Dan yang aku harapkan ini bisa membantu kita semua yang tinggal di bumi dan bisa menjaga bumi kita agar tetap lestari. Terima kasih untuk temanku semua yang masih setia menonton di saluranku. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.